Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja Sob. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan cantik yang mengalami kejadian aneh hingga membuatnya berubah menjadi sosok yang mengerikan, membunuh dan memangsa setiap korbannya hanya untuk dapat bertahan hidup. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini mengambil latar tempat sekolah dengan genre thriller yang cukup menegangkan, serta sedikit aksi sebagai bumbunya. Dan berikut adalah alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Nidi yang merupakan pasien gangguan jiwa. Dengan masalah emosinya yang sangat labil, perempuan cantik itu bahkan diperlihatkan kerap memberontak dan melawan petugas di sana. Hingga tak jarang ruang isolasi pun bisa menjadi tempat hukuman yang pantas untuknya. Perempuan itu juga menarasikan sekilas tentang pribadinya yang telah berubah sejak kejadian pembunuhan yang pernah dialaminya. Dan ia sama sekali tak menyesal dengan apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Narasi pun kembali diperdengarkan tentang kisah masa lalu dari Nidi, di mana ia tinggal di sebuah kota kecil bernama Devil's Kettle. Ia dulunya merupakan perempuan yang rajin dan pintar ketika masih bersekolah. Nidi juga memiliki seorang sahabat bernama Jennifer yang selalu bersamanya sejak kecil hingga beranjak dewasa. Kedekatan dari kedua perempuan itu bahkan sempat dianggap sebagai pasangan lesbian oleh sebagian teman-teman di sekolah mereka. Meski Jennifer sendiri terlihat memiliki tubuh yang seksi dengan wajah yang cantik, sedangkan Nidi jelas-jelas memiliki seorang pacar bernama Chip. Hingga suatu hari, Jennifer yang diketahui sangat mengidolakan sebuah band indie bernama Lost Soldier mengajak sahabatnya itu untuk menemaninya menonton pertunjukan band tersebut. Di malam pertunjukan, Jennifer yang sangat ngefans dengan sosok sang vokalis akhirnya bisa bertemu dan ngobrol langsung dengan laki-laki itu. Namun, laki-laki yang terlihat baik itu justru mulai menunjukkan sikap yang aneh ketika mengetahui bahwa perempuan yang ngefans dengannya itu diketahui masih perawan. Sementara Nidi yang sempat mendengar obrolan mereka, sempat sedikit berseteru dengan para personil band di sana karena tidak suka dengan apa yang mereka obrolkan tentang Jennifer. Hingga kemudian di saat pertunjukan musik tengah berlangsung, Nidi melihat adanya kobaran api yang tak lama kemudian membesar dan menimbulkan ledakan di bar tersebut. Untungnya Nidi dan Jennifer selamat dari kejadian itu. Namun tiba-tiba saja datanglah Nikolai yang langsung menawarkan minuman untuk Jennifer dan mengajak perempuan itu untuk ikut bersamanya. Sedangkan Nidi yang merasa adanya kejanggalan dari ajakan tersebut dan telah menilai jika Nikolai bukanlah laki-laki yang baik, sempat menahan sahabatnya untuk tidak mengikuti ajakan itu. Namun Jennifer yang sangat ngefans dengan sang vokalis tetap bersikeras untuk mengikuti ajakan tersebut dan meninggalkan Nidi sendirian di sana. Setibanya di rumah, Nidi yang masih ketakutan karena peristiwa kebakaran di bar tadi dan merasa khawatir dengan keadaan Jennifer, kini ia menghubungi Chip untuk menceritakan semua hal yang baru saja dialaminya. Namun di tengah obrolan telepon itu, Nidi menyadari adanya ketukan di pintu rumahnya yang ternyata itu merupakan Jennifer yang telah menyelinap masuk ke sana. Anehnya, Jennifer kini berpenampilan seperti sesosok zombie dengan pakaian yang lusuh dan penuh darah. Bahkan ia dengan lahap menyantap daging mentah yang ada di dalam kulkas rumah tersebut dan kemudian memuntahkan cairan linoleum yang hitam pekat di sana. Tak berlangsung lama, Jennifer pun pergi dari rumah Nidi tanpa sepatah kata pun terucap. Keesokan harinya, suasana berkabung pun turut menyelimuti atmosfer sekolah mereka. Karena ternyata kejadian ledakan dan kebakaran yang sempat terjadi di bar semalam telah merenggut sejumlah nyawa dari 8 siswa di sekolah tersebut, termasuk Ahmed yang menjadi siswa terbaik keturunan India di sana dan Nona Erickson yang merupakan guru bahasa Spanyol mereka. Namun anehnya, Jennifer yang juga berada di sana tidak memperlihatkan ekspresi sedih dalam raut wajahnya. Perempuan itu bahkan sesekali harus menahan tawa saat guru mereka mengabarkan kejadian tersebut. Sedangkan Nidi yang sempat mengalami kejadian aneh semalam masih terus mempertanyakan tentang kondisi Jennifer. Namun sahabatnya itu malah mengaku jika dirinya tidak pernah melakukan apa yang Nidi katakan, terutama tentang kejadian semalam. Bahkan perempuan seksi itu sampai menyebut jika apa yang dialami Nidi mungkin hanyalah sebuah ilusi belaka. Seolah belum mendapat kejelasan tentang kejadian semalam, Nidi juga menceritakan pengalamannya itu pada Chip tentang Jennifer yang seperti tengah kerasukan roh jahat dan menghampiri rumahnya tadi malam. Namun Chip yang mendengar cerita aneh tersebut merasa jika pacarnya itu hanya berhalusinasi saja dan seperti sedang mengarang sebuah cerita. Di waktu yang sama, Jennifer terlihat tengah mendatangi Jonas yang juga sedang bersedih karena kematian Craig yang diketahui merupakan teman baiknya di sekolah.
Berdalih ingin menghibur Jonas di tengah kesedihannya itu, Jennifer justru mengajak laki-laki itu ke hutan seolah ingin menawarkan tubuh indahnya itu kepada Jonas. Namun bukannya akan bercinta, Jennifer malah berubah menjadi sosok monster mengerikan layaknya zombie yang langsung memakan tubuh Jonas di sana. Sementara seorang guru yang mendengar teriakan Jonas dari kejauhan sempat berpikir jika muridnya itu tengah meluapkan kesedihannya di hutan. Namun saat sang guru berniat menghibur dan mendatanginya, justru ia mendapati tubuh Jonas yang telah tewas dengan kondisi perut terkoyak di hutan tersebut. Sedangkan Jennifer yang baru saja memangsa Jonas, kini ia terlihat tengah mandi di danau hutan tersebut dengan penampilannya yang makin cantik, seksi, dan sangat legit. Malam harinya, Chip menceritakan kepada Needy tentang kematian tragis yang menimpa Jonas. Dan dari sinilah perempuan itu semakin merasa curiga pada semua kejadian yang baru saja terjadi akhir-akhir ini, yang menurutnya bukanlah sesuatu yang kebetulan. Singkat cerita, kini Jennifer mulai tampak berbeda dan tidak lagi seperti sebelumnya. Dengan rambut yang mulai rontok, wajah yang kusut, tidak bergairah dan pucat seperti orang yang tengah kekurangan darah. Hingga kemudian di sebuah lorong sekolah datanglah Colin Gray yang mengajak Jennifer untuk kencan bersamanya. Meskipun awalnya sempat menolak, namun Needy yang menilai jika Colin tidak cukup buruk untuk diajak kencan, akhirnya membuat Jennifer berubah pikiran dan menerima ajakan kencan tersebut. Di malam yang telah dijanjikan, Colin yang akan menjemput Jennifer merasa adanya keanehan. Karena lokasi yang diberikan oleh calon gebetannya itu berada di sebuah area perumahan kosong dan gelap, seperti tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Hingga kemudian pertemuan keduanya pun berlangsung. Jennifer yang seolah tak ingin berlama-lama langsung mengajak Colin bercinta di sana, dan kemudian kejadian yang sama seperti Jonas pun menimpa laki-laki malang itu. Colin tewas secara mengenaskan dengan tubuh terkoyak dan isi perut yang terburai. Di waktu yang sama, diperlihatkan juga Needy yang sedang bergenjot ria dengan Chip. Namun perempuan itu nampak tidak menikmati momen tersebut dan selalu muncul bayangan mengerikan di sana. Mulai dari tetesan darah di atap kamar, bayangan sosok Jonas yang tengah duduk di sofa, serta bayangan Jennifer dalam wujud zombie yang seolah datang mengawasinya. Needy juga terlihat sangat tergesa-gesa ketika pulang ke rumahnya. Bahkan dalam perjalanannya itu, mobilnya sempat akan mengalami kecelakaan karena ia menghindar dari sosok Jennifer dengan tubuh penuh darah yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dalam kondisi mental yang terguncang, Needy memaksakan dirinya untuk bisa tertidur di kamarnya. Meski pertanyaan tentang Jennifer dan semua kejadian aneh belakangan ini masih tetap menghantui pikirannya. Anehnya, saat Needy mulai terpejam, ia dikagetkan dengan kemunculan Jennifer yang tiba-tiba telah ada seranjang dengannya. Sontak saja, Needy pun mulai menanyakan tentang kondisi sahabatnya itu, serta semua yang telah dialaminya sejak kejadian di bar tempo lalu. Dari sinilah akhirnya Jennifer mengungkapkan apa yang telah dialaminya selama ini, bahwa ia tidak lagi sama seperti dulu, melainkan ia telah dirasuki oleh roh jahat tepat setelah kejadian di bar kala itu. Jennifer menceritakan bahwa semuanya berawal ketika dirinya dibawa oleh band Lost Soldier yang sebelumnya ia mengira akan bercinta dengan sang vokalis. Namun ternyata ia justru hanya dijadikan sebagai tumbal oleh band tersebut, karena diyakini jika dirinya masih dalam kondisi perawan. Di tengah hutan, ia diikat dan dimulailah ritual pemujaan roh yang diketahui bertujuan untuk mendapatkan popularitas terhadap band mereka. Namun, ritual yang selama ini berjalan lancar dengan sejumlah tumbal gadis perawan itu harus berakhir dengan petaka. Sebab Jennifer yang diyakini masih perawan malah ternyata sudah tidak perawan sejak lama. Hingga akhirnya jasadnya yang telah mati pun dirasuki oleh roh jahat yang selama ini kerap mengendalikan dirinya. Dari sini, Jennifer juga mengakui jika tepat setelah kejadian tersebut, ia seperti memiliki keharusan untuk memangsa tubuh manusia dan meminum darahnya agar bisa melangsungkan hidupnya seperti biasa. Namun, ketika itu tidak dilakukannya, maka tubuhnya secara perlahan akan mulai melemah, mengingat dirinya memang telah tewas sejak lama. Ia bahkan sempat menunjukkan kehebatannya pada Needy dengan membuat luka di lengannya yang secara ajaib bisa langsung sembuh dengan cepat. Mirip seperti kekuatan Wolverine. Keesokan harinya, rasa penasaran Needy pun akhirnya terjawab setelah ia mendapati buku yang membahas tentang prosesi ritual setan yang sempat diceritakan Jennifer semalam.
Dari buku tersebut, diketahuilah bahwa Jennifer telah menjadi sukubus atau jasad yang telah dirasuki oleh roh jahat dan selalu membutuhkan daging serta darah manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan satu-satunya cara untuk membinasakannya adalah dengan menusuk tepat di jantungnya. Mengetahui hal tersebut, Needy pun menceritakan temuannya itu pada Chip dan memintanya agar tidak datang ke acara pesta dansa yang akan diselenggarakan sekolah dalam waktu dekat. Tujuannya tentu saja agar pacarnya itu terhindar dari maut, mengingat Jennifer juga diketahui bakal datang di acara tersebut. Namun bukannya percaya pada Needy, Chip justru menganggap bahwa pacarnya itu hanya sedang mengarang cerita saja dan kecewa karena pacarnya kini terlihat seperti orang yang dalam gangguan kejiwaan. Singkat cerita, malam diadakannya pesta dansa pun tiba dan Needy yang datang sendirian ke sana sempat mencari-cari keberadaan Jennifer, namun ia tidak menemukannya. Sedangkan Chip yang sedang berjalan sendirian ke acara pesta tersebut, kini dihadang oleh Jennifer yang tiba-tiba muncul di depannya. Perempuan itu juga mengatakan jika Needy sempat berselingkuh dengan Colin, yang kemudian membuat Chip merasa sangat kesal dan kecewa pada Needy. Dalam kekecewaannya itu, Jennifer memanfaatkan momen tersebut dengan mengajak Chip menuju ke tempat sepi untuk berduaan. Namun ketika berada di dekat kolam, tiba-tiba perempuan itu mendorong Chip dan langsung memangsanya di sana. Sementara itu, Needy terlihat sangat gelisah karena tidak dapat menemukan Jennifer di acara pesta dansa tersebut. Hingga kemudian, ia pun mendapati pacarnya itu tengah dimangsa oleh Jennifer di sebuah kolam. Meski sempat kaget dengan kondisi di sana, namun Needy memberanikan diri untuk menyelamatkan pacarnya dan berusaha melawan Jennifer yang tengah dirasuki oleh roh jahat. Hingga akhirnya Jennifer yang lengah berhasil ditusuk oleh Chip tepat di area jantungnya dengan menggunakan sebuah dayung. Perempuan yang telah menjadi sukubus itu pun kabur dari sana dalam kondisi yang mulai melemah. Sedangkan Chip yang kondisinya kian melemah akhirnya harus meregang nyawa karena kehabisan darah. Dalam kesedihan dan penuh amarahnya, Needy pun bersiap untuk membalaskan dendam atas kematian Chip pada Jennifer. Hingga kemudian perkelahian dua sahabat itu pun berlangsung di kamar Jennifer. Meski sempat mendapatkan perlawanan dan sebuah gigitan dari Jennifer, namun pada akhirnya Needy berhasil menusuk tepat di jantung sahabatnya itu hingga membuatnya benar-benar tewas. Sementara ibu Jennifer yang sempat mendengar adanya keributan dari kamar putrinya itu, kini mendapati putrinya telah tewas bersimbah darah dengan tusukan di jantungnya. Hingga kemudian Needy pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan adegan inilah yang tadi sempat diperlihatkan di awal film tadi. Kini Needy dikisahkan telah mendapat separuh kekuatan dari roh jahat dalam dirinya setelah sempat digigit oleh Jennifer ketika keduanya bertarung tempo hari. Ia bahkan diperlihatkan bisa melayang di udara lalu kabur dari rumah sakit jiwa itu dan memulai aksinya dengan menghabisi nyawa satu persatu dari personil band Love Soldier. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film Jennifer's Body yang rilis tahun 2009. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?